Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. La subscriber rahimahumullah selalu kabar dimanapun Anda berada. Senang sekali berdiskusi pada ini saya bisa bersama dengan kalian. Saya ucapkan minna taqabbalallahu minna wa minkum wa siyamana wa siyamakum minna aidin wa faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa yang kita lakukan pada bulan kemarin atau minggu kemarin mendapat bisa melebur semua dosa-dosa yang kita lakukan selama ini, dan semoga kita selalu bersyukur atas nikmat berkah karunia yang Allah berikan kepada kita, dan bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang. Shalawat beserta salam tidak lupa, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para sahabatnya, para keluarganya, dan kita, saya dan para subscriber suatu kabar mendapatkan mengikuti ajarannya. Juga Pak Ustadz dan wali yang telah melakukan penyebaran Islam yang sangat kreasi, yang mantap. Puji syukur kepada teman-teman yang masih banyak yang telah mendukung channel yang sederhana ini. Masyaallah muslimin rahimahumullah, suatu kabar dimanapun Anda berada. Dua nikmat yang banyak dilalaikan, dua nikmat yang banyak dilalaikan. Menghitung nikmat yang telah Allah berikan adalah sebuah pekerjaan yang sulit. Bagaimana tidak para subscriber suatu kabar. Allah mengatakan bahwa jika seorang hamba ingin menghitung nikmat tersebut, maka tidak akan sanggup menghitungnya. Gusti Allah telah sanjang telah berfirman, Allah Ta'ala telah berfirman, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha innallaha la ghafurur rahim. Dan jika kamu hitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitung jumlahnya.
Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah jauh, Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-18. Bahasa saya bersuara kabar kita tidak bisa akan sambung menghitung nikmat Allah yang kita bisa menghitungnya. Dia bisa hidup, bisa melakukan aktivitas itu yang kita tahu, tapi selain itu ya banyak kita bosan sakit atau tidak akan mampu menghitungnya. Mayoritas manusia banyak yang tertipu bahasa suara difabel. Jika Allah berikan nikmat, padahal nikmat yang diberi akan dipertanggungjawabkan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sambung jauh telah bersabda dalam sebuah hadis, la tusulu qadama abdi yaumal qiyamati hatta yus'ala an umurihi fima afnahu wa an ilmihi qiyama fa'ala wa an malihi min aina wa syabahu wa fima anfaqahu wa an hismihi fima ablah, yang artinya kedua kaki seorang hamba tidaklah berpindah pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai umurnya, di manakah ia habiskan ilmunya, di manakah ia amalkan halnya, bagaimana saya mendapatkannya dan ia infakkan, dan mengenai badannya di manakah usangnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis tersebut sahih bahasa suatu kabar. Ingatlah bahasa suatu kabar bahwa hal di atas akan ditanyakan kepada hari kiamat, yaitu umur, ilmu, harta, dan badannya. Oleh karena itu, ketika seorang hamba mendapatkan nikmat namun tidak ia gunakan untuk taat, maka itu adalah musibah. Sebagaimana perkataan Abu Hasyim dalam Hilyatul Awliya, setiap nikmat yang tidak digunakan untuk taat, maka itu adalah musibah. Di antara sekian banyak nikmat yang telah Allah berikan, ada dua nikmat yang manusia lalai darinya. Nikmat tersebut adalah kesehatan dan waktu luang.
sebagaimana sabda ada jauh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baginda Rasulullah Muhammad, nikmatani makbunung fihima kasirun minan nasi sihatu wal fa'u. Dua nikmat kebanyakan manusia adalah sibuk dengan keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Pertama, bahasa seribu suatu kabar yang dirahmati Allah. Kesehatan, banyak manusia yang sehat namun tak sibuk dengan kesehatannya. Ia tak gunakan kesehatannya untuk taat, namun untuk maksiat. Sementara di luar sana ada sebagian orang yang ingin melakukan ketaatan, namun tak mampu melakukannya dikarenakan sakit yang dideritanya. Padahal bahasa subscriber suatu kabar badan yang sehat akan ditanyakan, digunakan untuk apa? Apakah digunakan untuk mendatangi majelis pengajian ilmu atau nonton YouTube yang bermanfaat seperti kontennya suatu kabar, ataukah mendatangi tempat-tempat maksiat? Barulah ia sadar para subscriber ketika paling lemah tak berdaya karena sakit, sehingga sesal pun tak terelakkan para subscriber suatu kabar. Berikutnya para subscriber rahimakumullah, suatu kabar dimanapun kalian berada. Waktu adalah waktu luang. Waktu adalah sesuatu yang terus berputar dan tak akan kembali lagi. Oleh karena itu, betapa banyak manusia yang tersesali oleh waktu. Waktunya hanya berlalu begitu saja tanpa ada manfaat dan faedahnya. Hidupnya hanya menghabiskan waktu dan menyisakan penyesalan umur. Bahasa subscriber suatu kabar. Waktu ibarat pedang bermata dua. Jika waktu digunakan untuk kebaikan, bahasa subscriber suatu kabar yang dirahmati Allah, maka baik pula. Sebaliknya, jika digunakan untuk keburukan, maka dampak buruk akan terjadi di kemudian hari. Betapa tidak sebagian orang menghabiskan waktunya untuk maksiat, namun tatkala ia sudah senja, maka ia akan menangisi masa tuanya, karena ia tak menghabiskan waktu dan umurnya untuk taat. Ketahuilah para subscriber suatu kabar bahwa dua hal di atas adalah nikmat yang patut disyukuri tatkala terkumpul di dalam diri seorang muslim ataupun
kaum umat yang lain, karena tatkala seorang itu bersyukur maka Allah dan maka Tuhan bagi pemeluk agama lain yang menolong channel suara difabel akan ditambah nikmat tersebut. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat ke-7, wa adu alana rabbukum la in syakarum la azidannakum wa in kafarum inna adzabi lasyadid. Dan ingat juga ketika kamu mengatakan, sungguh jika kamu bersyukur, pasti aku akan tambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Hadis surat Ibrahim ayat ke-7. Semoga bermanfaat. Demikianlah cerita dari surat difabel atau kajian dari surat difabel. Semoga Ramadan kemarin mendapat ampunan melalui puasa kita, melalui sholat tarawih dan melalui pembacaan ayat suci Al-Quran yang kita sering baca dan sering hatam 30 juz. Akhirnya kurang lebihnya mohon maaf. Kata minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kurang lebihnya hanya begitu yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari dosa, kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lanang mangan obat sanes menawi obat nyuwun pangapunten. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.